Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tentang yang selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang dua laporan keuangan, balance sheet, yang kedua income statement, dan ini yang ketiga, statement of cash flows. Yang pertama dan yang kedua kemarin kita bicara tentang konsepnya, tetapi untuk yang statement of cash flows ini atau cash flow statement ini ada nanti kasus untuk membuat atau membuat laporan arus kas ya. Tetapi mungkin ini kita perlu 2 kali pertemuan ya. Jadi ini yang pertama nanti konsepnya, dan yang kedua itu nanti yang membuat laporan keuangan, membuat laporan arus kas ini. Jadi berapa itu? 44 slide ya. 44 slide ya, terlalu lama nanti kalau direkam. Jadi ini nanti 2 kali pertemuan. Jadi konsepnya, dan kemudian ada di slide ke 28 atau 29 itu membuat laporan arus kas itu ya. Coba berapa itu di mana? Oh, Anda ininya berapa apa ya? Kalau bukan kotak-kotak itu ya? Bukan ya? Di copy terus pakai Word. Wah. Ya bagus sih. Ya, oke. Itu ya. Slide berapa? Jadi saya tanya ya, Anda berarti nggak tahu kalau nggak di print sesuai ini. Baik, tentang laporan arus kas ini adalah laporan keuangan juga ya, salah satu laporan keuangan dari yang 5 itu yang di dalam laporan arus kas ini isinya adalah daftar aliran kas yang masuk atau cash inflows dan aliran kas keluar atau cash outflows. Ya, ini isi dari laporan arus kas. Dan juga bahwa laporan ini menjelaskan perubahan kas yang terjadi. Perubahan kas ya, jadi cash basis ini, basisnya itu adalah kas selama tahun tertentu atau periode tertentu di sini. Nah, ini juga salah satu laporan keuangan yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan, dan Anda lihat tuh berlaku efektifnya itu sejak tahun 95. Jadi kalau neraca laporan laba rugi itu kan sudah puluhan tahun sebelum ini ya. Ya, ini itu baru tahun ini 95. Jadi ini adalah salah satu laporan yang paling bontot gitulah katakan dari yang lain kalau dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, ini statement of cash. Nah, kenapa kemudian ada kebutuhan atas laporan keuangan yang basisnya kas ya? Itu karena pertama meningkatnya risiko bisnis gitu ya. Ada tingkat kebangkrutan gitu tahun 70 80 itu semakin naik. Kok bisa bangkrut ya, padahal di laporan income statement itu menunjukkan laba gitu. Tapi kok bisa bangkrut gitu. Nah, kemudian kebutuhan akan laporan keuangan yang basisnya cash inflows, cash outflows itu karena semakin besar masalah keuangan yang dihadapi perusahaan. Ini latar belakang kenapa ada dibutuhkan laporan yang basisnya itu cash flow gitu ya, aliran kas baik masuk maupun aliran kas keluar. Dan juga ini membantu investor menghindar dari kemungkinan kerugian bisnis gitu ya. Kemarin kita bahas untuk menilai kinerja perusahaan kan memang yang baik itu melihat laporan laba rugi, tetapi laporan cash flow statement ini, laporan arus kas ini juga jangan ditinggalkan gitu ya. Nah, ini karena meningkatnya risiko bisnis. Kenapa kemudian dibutuhkan laporan arus kas? Nah, cash flow, nah kalau ini cash flow reporting ya, atau ini sebenarnya pelaporan arus kas sama saja ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa manfaat dari informasi yang bisa dihasilkan oleh laporan arus kas ini, yaitu perusahaan atau kita bisa melihat adanya free cash flows atau aliran kas yang free, yang bebas untuk digunakan perusahaan itu berapa sih gitu. Jadi tidak hanya dengan melihat income statement saja ya atau neraca saja, tetapi juga harus ada laporan yang menunjukkan saldo kas
itu berapa gitu, kas yang benar-benar ada itu ya. Nah, free cash flow itu bisa dilihat dari kas yang berasal dari kegiatan operasi, berarti ini cash inflows kalau yang ini ya, kas yang berasal dari kegiatan operasi dikurangi dengan dua cash outflows, dua elemen cash outflows yang keluar, yaitu kas untuk pengeluaran operasi dan modal, yang satunya berarti ini ditambah dengan kas untuk pembayaran jasa dan utang. Nah, ini kan berarti dua elemen ini ya, dua elemen ini kan berarti yang ini ya, yang apa namanya, yang outflows, inflowsnya berapa gitu, outflowsnya berapa, nanti akan menghasilkan surplus, atau mungkin inflownya lebih kecil dari outflowsnya, berarti minus ya. Tapi yang diharapkan dari free cash flows itu adalah yang masuk ini lebih besar daripada yang keluar, kan kayak gitu. Sehingga oh ternyata ada cash flow sekian, ada aliran kas yang bebas sekian. Sehingga kita tahu ada aliran kas yang bebas, yang menganggur, nanti perusahaan bisa memanfaatkannya untuk investasi jangka panjang. Kemarin kita sudah bahas di balance sheet itu ya, investasi jangka panjang dengan membeli saham perusahaan lain kah, atau dengan membeli obligasi perusahaan lain kah, itu di balance sheet kita sudah bahas itu. Manfaat yang kedua adalah financial flexibility, yaitu kemampuan perusahaan dalam menggunakan aliran kas untuk memenuhi kebutuhan dan kesempatan yang muncul tanpa diharapkan ya, kalimatnya bukan tanpa diharapkan sebelumnya. Artinya misalnya contohnya ada perusahaan asing yang baru akan membuka gitu ya, yang baru akan membuka perusahaan di Indonesia misalnya. Nah, di sini kita kan bisa ikut menanamkan modalnya gitu. Kita atau perusahaan bisa ikut menanamkan modalnya di situ, kan harus tahu ada berapa sih free cash flows-nya gitu ya, sehingga perusahaan tahu kita punya free cash flow sekian, ada kesempatan, kita manfaatkan kesempatan itu. Nah, itu financial flexibility, manfaat yang lain dari informasi laporan arus kas. Selanjutnya ini ya, manfaat yang lainnya dari informasi arus kas itu, ini manfaat yang ketiga adalah membantu pemakai user ya, present user, potential user, untuk memperoleh informasi tentang yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Jadi kas yang dihasilkan oleh perusahaan, kas yang benar-benar kas ya, beda dengan laba ya. Beda dengan laba di laporan laba rugi itu kan tidak selalu senilai dengan kas tunai gitu. Kemarin sudah kita bahas tentang apa sih laba itu gitu ya. Ada konsep tentang CMC kemarin ya. Ada financial CMC, ada physical CMC ya. Apa itu CMC? Capital, maintenance, C-nya apa? C-nya konsep ya tulisannya ya. Nah, capital, maintenance, konsep gitu kan ya. Nah itu, oke. Nah, itu ya, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Jadi ini perolehan kas itu bisa dilihat dari cash flows ini gitu, bukan hanya dari income statement. Oke, yang dua adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Ini bagi pengguna ya, bagi pemakai laporan keuangan, dia bisa melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban gimana, mampu atau tidak kira-kira. Ya tentu saja nanti ini akan dianalisis, terutama nanti kalau Anda sudah mengambil mata kuliah analisa laporan keuangan. Kemudian menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Laba akuntansi itu yang ada di income statement tuh kemarin, itu laba akuntansi. Dan laba tunai ya yang ada di cash flow ini ya, itu bisa dibandingkan gitu. Dan kemudian juga pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan kas dan non kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Jadi nanti di income statement itu ada 3 kegiatan ya, ada 3 aktivitas. Nah, 2 diantaranya sudah disebutkan di sini, yaitu aktivitas atau kegiatan investasi, dan satunya aktivitas atau kegiatan pembiayaan. Itu 2 dari 3 aktivitas yang nanti ada di laporan arus kas. Masing-masing aktivitas itu nanti ada kas masuk, kas keluar,
Kas masuk, kas keluar, kas masuk, kas keluar, sehingga saldo kas itu berapa. Itu di cash flow statement ya. Ini adalah manfaat informasi akuntansi yang ketiga. Membantu memakai, memperoleh informasi tentang ini. Gitu. Di PSAK nomor 2 itu menetapkan bahwa menggunakan kas dan cash equivalent sebagai basis laporan. Artinya bahwa harus ada laporan keuangan yang basisnya itu cash atau equivalent cash, itu diwajibkan. Gitu ya. Nah, apa itu? Ya, laporan itu adalah laporan yang dimaksudkan di sini menggunakan cash dan cash equivalent sebagai basis pelaporan, itu maksudnya yang dimaksudkan adalah laporan arus kas itu. Gitu ya. Nah, sekarang ada bagaimana nanti kita bisa membuat pelaporan arus kas itu. Ada 2 metode yang bisa dipakai untuk nanti kita bisa menyusun atau membuat laporan arus kas. Di pengantar akuntansi sudah pernah bahas tentang arus kas belum ya? Harusnya sudah ya. Nah, sudah ya, kita konsepnya lah, kita lebih ke ini ya. Walaupun nanti ada kasus untuk membuat laporan arus kas yang mungkin akan kita bahas minggu depan saja biar lebih fokus gitu ya. Nah, yang pertama adalah direct method. Direct itu apa? Langsung, metode langsung. Yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Itu adalah 2 metode yang bisa dipakai untuk membuat laporan arus kas. Untuk yang direct method itu nanti teknisnya adalah kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto itu nanti diungkapkan. Seperti apa nanti ada penjelasannya untuk direct maupun indirect. Itu ya. Jadi ini berarti berasal dari penjualan nanti. Nah, yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Ini nanti laba rugi bersih. Laba atau rugi bersih itu berarti angkanya itu nanti diambilkan dari laporan laba rugi. Nah, itu disesuaikan ya. Jadi angka laba atau angka rugi yang ada di laporan laba rugi itu nanti disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Disesuaikan itu berarti nanti ada penambahnya, ada pengurangnya gitu ya. Laba bersih, katakan laba ya. Laba bersih ditambah dengan apa saja? Dikurangi dengan apa saja? Nanti ada penjelasannya ya. Dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Apa itu nanti kita lihat. Kemudian juga penangguhan dari penerimaan. Penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan untuk penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan, nanti ada penjelasannya. Arus kas investasi atau pendanaan. Jadi itu 2 metode yang bisa dipakai untuk membuat laporan arus kas. Oke ya, direct dan indirect. Nah, mengenai tadi ada istilah kas dan ekuivalen kas gitu ya. Apa itu? Apa itu kas? Apa itu setara kas? Ekuivalen kas itu setara kas gitu ya. Ekuivalen itu setara. Nah, kas itu yang nanti akan ada pembahasan di bab khusus tentang kas. Apa itu kas? Kas adalah aktiva berupa alat pembayaran yang tersedia dan dapat digunakan secara bebas. Jadi tersedia dan juga dapat digunakan secara bebas. Kalau Anda punya kas tetapi kas itu disisihkan untuk bayar utang, berarti tidak bebas. Gitu ya, sederhananya seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi di bab tentang kas. Itu kas. Nah, kalau ekuivalen kas, kalau kas itu berarti kan alat pembayaran kan uang ya. Bisa uang kertas, bisa uang logam, itu kas. Uang gitu ya. Nah, kalau ekuivalen kas itu adalah aset yang berupa investasi yang sangat liquid, yang cepat berubah menjadi kas. Yang kedua, siap dikonversi, siap diubah menjadi kas dalam jumlah kas tetap dan diketahui. Jadi ada aset yang kalau dikonversi menjadi kas itu jumlahnya sama gitu dengan nilai dari aset itu gitu. Nah, itu ekuivalen itu ya. Ekuivalen kas, setara kas.
Atau juga bisa dikatakan jatuh temponya dalam jangka waktu dekat. Kalau ada aset yang jatuh temponya dalam waktu dekat, kemudian itu menyebabkan tidak ada resiko karena adanya fluktuasi nilai pasar, karena adanya perubahan tingkat bunga, itu juga bisa disebut sebagai ekuivalen kas atau setara kas. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang ini aja dulu ya tentang kategori cash flow. Saya tadi katakan di dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas ya. Ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas yang berasal dari kegiatan operasi atau cash from operating activities. Nah, kalau untuk yang satu ini, jadi dalam laporan arus kas nanti ada 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah operating activities. Nah, untuk yang pertama ini itu bisa disusun atau ditentukan dengan 2 metode tadi, yaitu direct atau indirect method. Jadi nanti kalau kita membuat dengan direct atau indirect method, itu yang bisa diotak-atik atau yang berbeda itu hanya di operating gitu maksudnya. Gitu ya. Yang berbeda hanya operating activities. Nanti kita lihat. Kemudian aktivitas yang kedua adalah cash flows from investing activities. Aliran kas yang berasal dari kegiatan aktif investasi ya. Jadi yang pertama operating, yang kedua investing, kan gampang yang ngapalinya ya. Operating, investing, yang kedua adalah financing. Ini adalah cash flows yang berasal dari financing activities, atau kalau di sini diterjemahkan sebagai aliran kas dari aktivitas pendanaan ya. Financing activities. Jadi ada operating, investing, dan financing. Nah, financing activities itu kadang di buku diterjemahkan sebagai pendanaan ya, aktivitas pendanaan itu financing. Atau mungkin di buku lain Anda akan menemukan istilahnya adalah aktivitas pembelanjaan. Itu financing juga. Atau yang ketiga nih ya. Yang ketiga itu Anda temukan financing activities itu diterjemahkan sebagai aktivitas keuangan. Sama saja itu ya, dari financing activities. Jadi financing activities itu bisa diterjemahkan sebagai aktivitas pendanaan, bisa juga diterjemahkan sebagai aktivitas pembelanjaan, bisa juga diterjemahkan sebagai aktivitas keuangan. Ini untuk yang financing. Sehingga kalau biar nggak bingung ya pakai bahasa Inggrisnya saja ya. Operating activities, investing activities, dan financing activities. Itu adalah 3 kategori atau 3 aktivitas yang nanti akan kita lihat ada di laporan arus kas. Artinya nanti dari operating activities, kas masuk kas keluarnya apa saja. Kemudian dari aliran investasi, kas masuk kas keluarnya apa saja. Juga demikian untuk yang pendanaan, pembelanjaan atau keuangan ini, kas masuknya itu apa saja, kas keluarnya apa saja. Gitu ya. Ini slide berapa ini? Slide 8 ya. Oke. Nah, slide 9, slide 10, slide 11 ini patokan untuk Anda tuh. Yang saya katakan tadi, operasi itu apa saja sih? Gitu ya. Kemudian investasi apa saja? Kemudian financing atau keuangan atau pendanaan itu apa saja? Ini slide 9, 10, 11 patokan kita ya untuk menentukan kalau ada ini berarti nanti kita masukkan ke operating. Kalau alirannya seperti ini berarti kita masukkan ke investing gitu. Oke. Kita lihat yang pertama adalah kas dari kegiatan operasi. Nah, cash flows from operating activities itu aliran kas masuknya apa saja, aliran kas keluarnya apa saja. Kita akan lihat yang pertama untuk aliran kas masuk inflows yang itu nanti dikategorikan sebagai operating activities adalah kas yang diterima dari pelanggan tuh. Ya, ada penjualan tunai, ada pelunasan piutang. Itu nanti jangan dimasukkan di investing, jangan dimasukkan di financing, tapi masukkan ke operating activities. Kemudian ada bunga diterima, ada dividen diterima, kan tunai semua tuh. Ini masuknya operating activities. Bunga ya, bunga bisa berasal dari kalau kita investasi
ke obligasi kan kita bisa terima bunga. Dividen kalau kita investasi ke saham kan kita bisa terima dividen. Kan gitu ya. Ini hubungannya dengan investasi itu. Tetapi untuk yang diterima yang berupa bunga karena kita investasi obligasi, membeli obligasi perusahaan lain, dan juga dividen karena kita membeli saham perusahaan lain, itu masuknya operating. Sedangkan untuk nanti kita lihat saham kemudian dividen, membeli atau menjual masuk di operating atau yang lain kita lihat. Kemudian ada refund dari pemasok. Refund ya, kita beli 10 unit gitu ya. 10 unit, 1 unit kita kembalikan karena cacat, itu namanya refund atau di akuntansi apa? Return. Nah, itu masuknya operating activities. Kemudian juga ada pendapatan diterima di muka. Itu juga operating activities pada inflows. Ya, 9 ini slide 9 tentang operating activities, cash inflows dan cash outflows-nya. 10 nanti investing, 11 nanti financing. Jadi saya bilang tadi slide 9, 10, 11 itu patokan kita itu nanti untuk membuat atau menyusun laporan arus kas baik dengan direct maupun indirect method. Nah, untuk cash outflows-nya yang masuk di kategori operating activities, yang pertama adalah pembayaran kepada supplier, berarti pemasok ya. Ini hubungannya dengan ini tadi ya, pembayaran kepada supplier. Jadi kalau kita beli secara tunai bahan baku kepada dari pemasok, itu adalah operating. Kas keluar ya, kita bahas kas keluar, itu operating. Kemudian juga gaji, bayar gaji karyawan, itu operating. Kemudian bayar bunga. Bayar bunga itu mungkin kita punya pinjaman ke bank atau kita menjual obligasi sehingga kita wajib bayar bunga, itu bayar bunganya itu operating. Nah, kalau pokoknya nanti kita lihat masuk apa. Ya, kalau bunga kan ada pokok ya, pokok utang. Nah, bunganya kan bunga hutang gitu. Kalau bunganya operating, pokoknya masuk mana nanti? Kemudian pembayaran pajak, juga pembayaran sewa, itu operating activities pada sisi outflows. Pembayaran kan berarti outflows ya, cash outflows gitu. Kalau terima itu kan cash inflows. Gitu ya, ini operating. Slide 9, slide 10 yang investing activities atau kegiatan investasi yang termasuk inflows ya, cash inflows apa saja, yang termasuk cash outflows apa saja kita lihat. Investasi ya, berarti di sini Anda lihat ada penjualan aktiva tetap. Ada mesin yang sudah tidak kepakai tuh dijual. Berapa dijualnya, berapanya itu nanti dimasukkan ke dalam kategori investasi pada tentu saja inflows ya, cash inflows, cash masuk karena kita jual. Kemudian ada sekuritas utang jangka panjang dan modal. Kita jual ini ya, sekuritas utang, kemudian modal yang berupa saham itu ya, jual itu ya. Itu investing activities. Kemudian pengumpulan pokok utang. Pengumpulan pokok utang itu kan cash in. Jadi dulu kita beli obligasi perusahaan lain selama 5 tahun, ini tahun kelima gitu ya, katakan ini sudah tahun kelima, berarti kita akan dapat pokok utang. Kalau bunganya di operating tadi gitu ya, kalau bunganya tiap tahun di operating. Nah, ini kan selama 5 tahun, saya katakan misalnya selama 5 tahun beli obligasi, ini tahun kelima. Nah kan tahun kelima kan berarti si penjual obligasi tadi kalau setiap tahun bayar bunga, tahun terakhir kan pokoknya dikembalikan ke kita gitu kan. Obligasi kan seperti itu ya. Nah ini pokok utang, itu investing activities. Kalau bunganya tadi operating activities. Kemudian juga menjual real estate misalnya ya. Ini adalah investing activities untuk cash inflows. Kemudian untuk cash outflows-nya pada investing, kalau di inflows penjualan aktiva tetap, kalau di outflows adalah pembelian aktiva tetap. Beli kan berarti ini ya, investasi itu, investing tuh, gitu ya.
Kemudian kalau tadi sekuritas utang jangka panjang ini berarti yang kiri inflows itu menjual, kalau untuk outflows-nya itu membeli sekuritas utang dan modal. Kita beli secara tunai obligasi perusahaan lain, kita beli secara tunai saham perusahaan lain. Itu investing activities, tentu saja yang outflows. Kemudian kalau tadi pengumpulan pokok utang untuk inflow-nya, kalau untuk outflows-nya meminjamkan dana ke pihak lain. Ya, kalau kita punya dana, ya misalnya kita pinjamkan ke pihak lain, itu investing, ya outflows. Karena kita meminjamkan dana ke pihak lain, biasanya kita menerapkan bunga ya. Ini saya pinjamkan 100 juta, bunganya sekian, dibayarkan setahun 2 kali misalnya. Bunganya itu di operating gitu ya. Kemudian kalau yang tadi untuk inflow-nya penjualan real estate, untuk outflows-nya pembayaran atau pembelian real estate. Gitu ya, itu kebalikannya seperti itu untuk investing dan untuk investing antara inflows dengan outflows. Slide ke-10. 9 operating, 10 investing, pendanaan atau financing. Nah, lihat nih, ya pendanaan ya masih pendanaan ya, nanti ada istilah pembelanjaan tuh. Nah, ini patokan buat kita ya. Nah, untuk financing activities ini cash inflow-nya adalah hutang jangka panjang. Ya. Inflow ya, jadi masuk tuh. Kemudian ada pinjaman dari financial institution apa? Kita mengajukan kredit ke perbankan ya, kan untuk tambah dana tuh. Misalnya seperti itu. Itu adalah inflows untuk financing ya. Kita meminjam dana ke bank ya, cair sekian, yaitu berapa itu? Yaitu inflows untuk financing, untuk pendanaan. Kemudian penjualan obligasi atau saham. Ini kita jual obligasi atau kita jual saham ya. Masuk di financing ya. Berarti untuk yang tadi bukan yang untuk yang financing ada tadi ya, jangka panjang itu berarti bukan obligasi atau saham ya, karena di sini dikatakan obligasi atau saham itu masuknya di financing ya, penjualan. Outflows-nya yang masuk pada kategori kegiatan pendanaan financing adalah pembayaran dividen. Jadi karena kita menjual saham ya, ada ya kewajiban lah nanti membayar dividen kepada pemegang saham. Sedangkan kalau tadi kita membeli saham perusahaan lain, kita akan dapat dividen ya tadi ya di operating pada bagian inflows. Benar, ada nggak? Ya kayak gitu. Itu kalau kita beli saham, maka dividennya yang kita terima masuknya di operating. Nah kemudian juga ada pelunasan pokok utang itu karena ada hubungannya dengan obligasi itu. Kita jual obligasi periodenya 3 tahun kah, katakan seperti itu. Setiap tahunnya kita bayar bunga tuh. Setiap tahunnya kita bayar bunga tadi outflows pada operating ya. Nah, kita bayar bunga. Nah, tahun ketiga pokoknya kita kembalikan tuh. Nah, itu pelunasan pokok utang. Kalau pelunasan pokok utang, bukan bunga ya, pokok utang masuknya ke pendanaan. Kalau bunganya tadi operating. Kemudian juga pembayaran pokok utang sewa guna usaha misalnya ya. Ini juga outflows untuk financing activities. Oke, sekali lagi 9, 10, 11 slide yang jadi patokan kita untuk menyusun laporan arus kas nanti. Nah, sekarang kita lihat dari mana sih kita bisa menyusun datanya, itu kita ambilkan dari mana sehingga kita bisa menyusun laporan arus kas. Ya. Laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan komparatif. Jadi kalau sekarang tahun 2022 kita akan membuat laporan arus kas, maka yang diperlukan yang pertama adalah laporan posisi keuangan 2002 dan 2001. Komparatif itu seperti itu. Ya, atau 2021 dengan 2020. Laporan posisi keuangan itu apa? Balance sheet. Laporan posisi keuangan itu neraca. Jadi neraca tahun sekarang dengan neraca tahun kemarin bandingkan. Sehingga dari perbandingan itu nanti kita akan tahu naik apa turun. Kan gitu.
tahun sekarang bandingkan dengan tahun kemarin kasnya naik gitu misalnya. Tahun sekarang bandingkan tahun kemarin piutangnya turun. Lah, naik atau turunnya itu berapa itu nanti yang kita masukkan untuk membuat laporan arus kas. Itu data pertama yang kita perlukan. Yang kedua adalah laporan laba rugi tahun ini. Nggak usah dikomparatifkan kalau untuk laporan laba rugi. Itu sumber informasi yang kedua sehingga kita bisa menyusun laporan arus kas. Dan yang ketiga adalah informasi tambahan. Ya, informasi tambahan ini apa saja nanti harus ada informasinya gitu. Apakah tahun itu ada penjualan aset tetap, apakah tahun itu ada penerimaan dividen. Nah, itu contoh dari informasi tambahan. Itulah 3 sumber informasi untuk menyusun laporan arus kas. Yang pertama, neraca yang dibandingkan tahun sekarang dengan tahun kemarin. Yang kedua adalah laporan laba rugi tahun ini. Dan yang ketiga, informasi tambahan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, tadi sudah dikatakan itu tadi ya. Nah, sekarang sumber informasi untuk penyusunan laporan arus kas kalau kita lihat per komponen arus kasnya ya. Yang pertama, arus kas untuk kegiatan operasi, kan ada operasi, ada investasi, ada operating, investasi. Anda lihat nih di sini saya terjemahkan sekarang sebagai pembelanjaan. Kalau tadi pendanaan, ya, ini financing. Nah, sumber informasi untuk menyusun laporan arus kas pada operating activities itu sumbernya ada 2 sebenarnya. Yang pertama dari laporan laba rugi, yang kedua dari neraca ya. Aktiva dan utang lancar kan aktiva neraca gitu ya. Aktiva dan utang lancar kan neraca. Yang pertama di laporan laba rugi itu diambilkan informasinya pada pendapatan dan biaya. Ini untuk yang operating activities ya. Pada pendapatan dan biaya yang ada di laporan laba rugi. Yang kedua, yang berasal dari neraca, yaitu pada aktiva dan hutang lancar. Kalau neraca tadi kan yang komparatif, berarti pada aktiva nanti ya seperti saya sebutkan tadi, kasnya naik apa turun, piutangnya naik apa turun, persediaan naik apa turun gitu. Naik turunnya itu yang dilihat nanti. Di utang dagang naik apa turun, utang wesel naik atau turun, utang gaji naik apa turun, itu ya. Itu yang komparatif, itu yang kedua dari neraca. Ini untuk yang operating. Sedangkan untuk yang investing activities, dari mana kita sumber ininya ya, sumber data yang kita pakai untuk menyusun laporan arus kas itu berasal dari di neraca ya, yaitu pada neraca utang jangka panjang ya. Kemudian modal ya, aktiva jangka panjang. Itu untuk yang investing ya. Mungkin nanti kita lihat dari neraca pada aktiva jangka panjang. Kita lihat dulu yang untuk financing ya. Ini juga diambilkan dari neraca juga tuh, yaitu pada utang jangka panjang dan modal. Pembelanjaan tadi kan pendanaan ya. Dana itu berasal dari mana? Dari utang atau dari modal. Sehingga untuk kegiatan yang financing, pendanaan atau pembelanjaan, sumber datanya berasal dari utang jangka panjang dan modal pada neraca. Ini investasi ya. Ya, aktiva itu maksudnya di neracanya itu pada investasi jangka panjang gitu. Ya, aktiva jangka panjang itu investasi gitu, di investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang kemarin sudah kita bahas di balance sheet tuh. Ya, di bab 1 tentang balance sheet ya, tentang neraca sudah kita bahas. Baik, selanjutnya sebenarnya ini 13 ya. Jadi 9, 10, 11 dan 13 ini patokan kita ya, pedoman kita saat kita nanti akan membuat laporan arus kas. 9, 10, 11, 13. Nah, sekarang akan kita lihat pendekatan penyusunan laporan arus kas tadi yang pakai 2 metode, baik metode langsung maupun metode tidak langsung. Nah, kalau pakai metode langsung atau direct itu hitungannya seperti itu nanti. Intinya di dalam laporan arus kas itu ada ini nanti. Ada pendapatan tunai dikurangi biaya tunai. Ini untuk direct ya, pada kegiatan operasi.
Jadi direct dan indirect itu hanya bisa diterapkan di operating gitu loh. Ya. Kalau untuk yang investing dan financing itu nggak ada bedanya. Jadi direct dengan indirect itu hanya diterapkan pada operating activities, gitu ya. Nah ini untuk direct nanti akan ketemu arus kas bersih kegiatan operasi. Sekian ya, arus kas bersih operasi seperti ini. Oke, dari pendapatan tunai dikurangi dengan biaya-biaya tunai. Pendapatan tunai ya diambilkan dari laporan laba rugi ya. Juga biaya-biaya tunai kan juga diambilkan dari laporan laba rugi datanya. Nah, untuk yang indirect method, sekali lagi ini di operating saja ya, antara direct dengan indirect itu hanya diterapkan di operating saja. Maka nanti angka pertama itu dari laba atau rugi accrual. Laba atau rugi accrual itu angkanya diambilkan dari laporan laba rugi, laba bersih setelah pajak, earning after tax. Berapa itu? Nah, itu yang dicantumkan pertama kali di sini. Angka X ini, ya. Laba rugi accrual. Kemudian ditambah atau dikurangi dengan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya apa saja nanti kita lihat di slide-slide selanjutnya. Sehingga kemudian pakai indirect method juga akan ketemu arus kas bersih kegiatan operasi. Nah, arus kas bersih kegiatan operasi ini ya, arus kas bersih kegiatan operasi baik pakai direct maupun indirect ya harus menunjukkan angka yang sama itu. Ya, angkanya itu berapa itu? Harus sama antara direct dengan indirect method. Apanya yang sama? Arus kas bersih dari kegiatan operasi. Itu harus sama ini ya, harus sama ini. Gitu. Kalau nggak sama ya berarti ada salah satu yang kita buat itu salah, gitu ya. Ini kan pendekatan langsung maupun tidak langsung menghasilkan total arus kas yang sama, gitu keterangannya seperti itu, gitu ya. Ini untuk direct dan indirect. Jadi kalau direct dari pendapatan tunai bisa dari penjualan, pelunasan piutang, kemudian ada biaya tunai, HPP dan seterusnya, itu untuk direct. Kalau indirect langsung diambilkan dari laba atau rugi pada laporan laba rugi, earning after tax misalnya, laba setelah pajaknya berapa dikurangi dengan atau ditambah dengan. Penyesuaiannya apa saja nanti kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas. Langkah-langkahnya itu seperti ini gitu, tahap-tahapannya menyusun laporan arus kas. Tentu saja yang pertama kita ya menyiapkan sumber informasi yang dibutuhkan. Sumber informasi yang dibutuhkan tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca komparatif. Yang kedua adalah laporan laba rugi periode ini. Yang ketiga informasi tambahan. Nah, siapkan itu, kemudian baru langkah-langkahnya. Pertama menyiapkan neraca komparatif, kemudian menentukan selisih itu naik atau turun. Dari apa? Dari neraca komparatif. Iya, dari neraca komparatif naik apa turun tadi ya. Sekarang bandingkan kemarin gitu. Tahun sekarang bandingkan dengan tahun kemarin. Karena kita akan membuat laporan arus kas tahun sekarang gitu. Kasnya naik apa turun? Bukan kas ya, piutangnya, persediaannya, utangnya naik apa turun gitu. Kalau naik nanti diperlakukan sebagai penambahkah atau pengurangkah? Kalau turun nanti diperlakukan sebagai menambahkah atau pengurangkah? Itu tadi yang di slide sebelumnya tadi kan di indirect ya, ada penyesuaian gitu ya. Sekali lagi saya tidak bisa kembali ke slide sebelumnya ya, karena saya rekam nih. Jadi kalau rekam itu nggak bisa kembali nih. Saya nggak bisa klik di sini, nggak bisa klik kembali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga menentukan arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi slide 9 tadi ya. Nah, itu ya slide 9. Oh, yang kas masuknya ini, oh yang kas keluarnya itu gitu. Juga menentukan arus kas dari kegiatan investasi slide 10 tadi patokannya, dan menentukan arus kas dari kegiatan pembelian atau slide 11 itu tadi ya. Oke. Ini langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas, baik pakai direct maupun indirect langkahnya sama, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu yang direct method itu seperti apa, ya. Nah, kalau kita pakai direct method, sekali lagi direct dengan indirect method itu hanya diterapkan di operating activities. Ya, untuk direct method
Arus kas masuk kegiatan operasinya antara lain ya, itu direct ya, bukan yang indirect, tapi yang direct. Arus kas masuk dari pelanggan yang berasal dari penjualan, berarti penjualan tunai, gitu ya. Arus kas masuknya itu berapa dari penjualan selama 1 tahun itu, gitu. Kemudian ada arus kas masuk dari faktor lain, misalnya ada pelunasan piutang dan seterusnya. Nah, ini arus kas masuk kalau kita pakai direct method. Inflows-nya itu. Sekali lagi ini untuk operating ya. Kemudian cash outflows-nya, arus kas keluarnya tentu saja di operating itu pembayaran kepada karyawan, pembayaran kepada pemasok, mungkin ada pembayaran biaya-biaya lain, itu Anda bisa di slide 9. Lihat di slide 9. Gitu ya, hanya operating nih, ini yang untuk metode. Gitu, kita lihat selanjutnya seperti apa. Ini ya untuk yang direct. Direct itu diambilkan dari bukan dari angka laba atau rugi yang ada di laporan laba rugi, bukan seperti itu. Kalau angka pertama diambilkan dari angka laba atau laba rugi, atau rugi yang di laba rugi itu yang indirect. Kita yang direct dulu. Nah, untuk direct method kita perlu analisis penjualan. Artinya tadi kan kas masuk yang berasal dari penjualan itu kita analisis gitu. Karena selama 1 tahun itu. Nah, di sini informasi pentingnya yang perlu dipersiapkan adalah jumlah kas yang dikumpulkan. Jumlah kas loh ya, jumlah kas bukan jumlah penjualan, tapi jumlah kas yang dikumpulkan dari customer, dari pelanggan. Bukan jumlah penjualan tapi jumlah kas. Nah, jumlah kas yang berasal dari pelanggan itu bisa dihitung dengan 2 cara atau bisa dicari dengan 2 cara. Yang pertama diperoleh dari jurnal penerimaan kas, tuh di praktek pengantar akuntansi gitu ya, langsung aja lihat di jurnal penerimaan kas, langsung saja seperti itu. Benar ya? Di praktek akuntansi seperti itu. Atau bisa juga dengan rumus, kalau misalnya nggak tersedia jurnal penerimaan kas, administrasi perusahaan kurang tertib misalnya, maka bisa diperoleh dengan rumus informasi penjualan accrual. Accrual ya, accrual itu bisa penjualan kas, bisa penjualan kredit ya, bisa tunai, bisa kredit, itu accrual. Nah, ngitungnya apa? Nanti akan kita cari adalah pengumpulan piutang. Ya, itu berapa itu ya, sehingga nanti ketemu kas tuh. Nah, yang pertama datanya berasal dari accrual basis pendapatan. Pendapatan yang basicnya itu accrual. Dari mana itu? Dari laporan laba rugi. Ingat kita kemarin sudah membahas tentang income statement ya. Ada 2 metode yang bisa dipakai untuk menyusun laporan laba rugi. Apa? 2 metode atau 2 cara untuk menyusun laporan laba rugi. 2 cara ya, 2 metode untuk menyusun laporan laba rugi. Kemarin sudah? Single step dan multiple step. Kan di atas ada pendapatan tuh atau penjualan ya. Nah, maksudnya itu pendapatan itu adalah angka yang diambilkan dari itu, dari laporan laba rugi itu. Basis accrual, pendapatan yang diambilkan dari yang dasarnya accrual itu ya pendapatan yang diambilkan dari laporan laba rugi. Pendapatan berapa? Taruh di sini gitu. Pendapatan berapa? Taruh di sini, ditambah dengan atau dikurangi dengan. Kalau penambah berarti penurunan PD bersih. Apa PD? PD? Percaya diri. Apa PD? PD apa? Piutang dagang. Ya, PD itu piutang dagang. Kan tadi piutang dagang itu adanya di mana? Kita lihat piutang dagang di laporan yang mana? Neraca. Tadi neracanya kan komparatif ya, sehingga bisa naik atau turun gitu. Penurunan penaikan itu karena adanya tadi sumber informasi neraca komparatif. Tahun sekarang naik atau turun?
piutang dagangnya bandingkan kemarin, kalau turun sebagai penambah. Tahun sekarang piutang dagangnya naik sebagai pengurang. Pengurang apa? Itu tadi ya, angka pendapatan yang accrual basis yang diambilkan dari laporan laba rugi. Oke. Oh, sudah ada jawabannya ya? Aduh. Ya. Tapi coba kita perhatikan di sini. Saldo PD, PD piutang dagang tuh ya. Saldo piutang dagang 1 Januari. 1 Januari itu berarti awal tahun. Berarti awal 1 Januari itu awal tahun. Awal tahun itu berarti berasal dari akhir tahun kemarin. Kalau ini tahun 00, nah 01 gitu ya bagusnya ya. Kalau ini misalnya tahun 01, berarti saldo piutang dagang ini berasal dari 31 Desember tahun 00 kemarin. Misalnya kalau ini 1 gitu loh ya. Gitu. Nah, atau sama saja berarti di awal tahun 00 saldo piutang dagangnya berarti saldo awalnya adalah 40. Dan di akhir yaitu 31 Desember tahun itu juga sebesar 52. Naik apa turun tuh? Berapa naiknya? Oke, 12. Kalau naik itu sebagai penambah apa pengurang tadi? Pengurang. Nah, misalnya ada informasi pendapatan penjualan ini diambilkan dari laporan laba rugi kemarin, tahun itu juga sebesar 800, maka 12 tadi diperlakukan sebagai penambah apa pengurang? Pengurang karena naik ya. Nah, karena naik maka sebagai pengurang 800 kurangi 12. Kenaikan piutang ini kah? Kenaikan piutang 12 selama setahun. Penjualan tunai tadi ya sama dengan total pendapatan kurangi kenaikan piutang dagang, dikurangi karena piutang dagangnya naik. Ya. 780. Ini contohnya seperti itu. Contoh analisis penjualan. Ini masih kita bicara direct method ya. Masih bicara tentang direct method. Nah, selanjutnya untuk outflows-nya, kalau tadi pengumpulan ya, sekarang untuk yang cash keluarnya, yang cash outflows-nya itu diambilkan misalnya dari biaya gaji dan upah. Ini contoh saja ya, ini bisa diterapkan untuk outflows yang lain. Biaya gaji dan upah. Dari mana angkanya? Bisa diambilkan dari pembayaran, dari jurnal pembayaran gaji, atau kalau di praktikum pengantar akuntansi bisa diambilkan dari jurnal pengeluaran kas ya. Nah, kita lihat yang pembayaran gaji berapa. Itu ya. Itu kalau untuk salah satu contoh cash outflows, salah satu contoh adalah biaya gaji dan upah. Nah, lihat di itu ya, lihat di slide 9. Oke. Yang kemudian, berarti ini untuk yang pertama, atau bisa juga ngitungnya untuk menghitung biaya gaji dan upah itu pakai ini, pakai rumus ini ya. Ini apa? Accrual basis expense. Expense itu beban yang dasarnya adalah accrual. Kalau tadi pendapatan yang dasarnya adalah accrual. Pendapatan yang dasarnya accrual ya tadi berasal dari laporan laba rugi pendapatan. Nah, ini beban. Ya, beban ya berarti juga dalam laporan laba rugi juga kita ambilkan. Expense beban apa? Beban gaji dan upah. Padahal beban kan banyak, bukan gaji dan upah saja ya. Nah, ini hanya contoh saja cara menghitungnya. Nah, di sini cash paid to employee. Kas yang dibayarkan kepada pekerja atau pegawai, atau employee itu kan pegawai ya, pekerja ya. Ya artinya berarti gaji, upah gitu. Ngitungnya adalah rumusnya ini cara pertama ya. Cara kedua. Kalau cara pertama tadi ya tinggal lihat dari jurnal pembayaran gaji gitu. Atau dari jurnal pengeluaran kas yang untuk membayar gaji itu berapa, itu yang pertama. Cara yang kedua pakai rumus ini ya. Cash paid to employee sama dengan itu berapa, itu berasal dari accrual basis expense. Expense beban yang basisnya accrual. Beban yang basisnya accrual itu adanya di laporan laba rugi.
Beban apa? Beban gaji dan upah. Karena yang akan kita hitung biaya gaji ya, karena expense itu banyak sekali lagi. Nah, ini beban apa? Beban gaji dan upah, ini maksudnya expense di sini gitu. Ditambah dengan, dikurangi dengan. Payable itu apa? Utang. Berarti yang dimaksud di sini utang apa? Utang gaji. Yang dimaksud payable di sini adalah utang gaji karena kita akan menghitung beban gaji. Utang gaji adanya di mana? Neraca. Ya. Nah, expect accrual basis ini ya utang ini ya gaji gitu ya. Payable-nya juga gaji. Berarti utang gaji. Kalau tadi beban gaji. Kalau ini utang gaji. Nah, accrual basis expense atau beban gaji yang ada di laporan laba rugi itu ditambah dengan payable atau utang gaji yang ada di neraca kalau ditambah kalau decrease. Decrease itu apa? Kalau increase itu mengurangi. Increase itu apa? Decrease apa decrease? Decrease berkurang. Jadi expense atau beban gaji itu ditambah dengan utang gaji yang turun. Ya, penurunan utang gaji itu sebagai penambah. Seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, kalau utang gajinya increase, utang gaji yang ada di laporan neraca yang tadi komparatif yang dibandingkan itu naik, maka sebagai pengurang. Kayak tadi itu. Persis ya. Kalau tadi kenaikan sebagai penambah, kenaikan sebagai pengurang, kalau penurunan sebagai penambah, sama saja tadi ya. Sama saja dengan yang sebelumnya dari contoh sebelumnya. Ini nggak pakai contoh ya, pakai contoh yang tadi aja. Nah, masih direct method. Ini kalau tadi biaya contoh tadi biaya gaji ya. Nah, kalau biaya lain, biaya dari taksiran. Ada biaya penyusutan. Entah itu depresiasi, entah itu amortisasi, entah itu depresi. Benar ya? Depresiasi, amortisasi, atau depresi itu kan semua penyusutan ya. Nah, itu kan taksiran tuh. Kalau ada biaya penyusutan, maka itu nanti tidak dimasukkan dalam operating activities. Kalau pakai metode direct ya. Kalau pakai metode langsung, ini kita abaikan tuh. Kalau ada biaya penyusutan kita abaikan. Kalau pakai metode langsung, artinya tidak diungkap dalam aliran kas dari kegiatan operasi pada laporan dengan direct method. Tidak termasuk dalam kegiatan operasi itu artinya tidak diungkapkan, nanti diabaikan ini. Tidak dimasukkan dalam hitungan lah gitu maksudnya. Itu kalau ada yang mestinya ya, ada beban-beban penyusutan ya, ada mestinya kan itu. Maka itu tidak termasuk kalau pakai direct method. Tetapi kalau pakai indirect itu masuk ya nanti ya, kita lihat nanti. Nah, sekarang yang indirect. Sekali lagi, direct indirect itu hanya di operating ya. Oke. Sekarang yang indirect. Kalau indirect yang pertama adalah menentukan net cash flows, aliran kas bersih dari kegiatan operasi ya. Tentu saja ini yang pertama. Mulainya dari mana? Mulainya itu dari angka laba bersih atau mungkin rugi ya, tetapi dalam kasus-kasus biasanya laba bersih, EAT ya, earning after tax, yang diambilkan angkanya ini dari laporan laba rugi ya. Mulainya dari itu, kemudian penyesuaian. Setelah itu melakukan penyesuaian. Sekali lagi, kalau pakai indirect method, angka pertama pada operating activities, hanya operating saja ya, investing, financing enggak. Itu angka pertama dari angka dari laba bersih di laporan laba rugi. Katakan laba gitulah. Baru kemudian ditambah dengan, dikurangi dengan. Ditambah dengan apa saja, dikurangi dengan apa saja, itu maksudnya penyesuaian. Ya. Nanti kita lihat ditambahnya itu apa saja, pengurangnya apa saja. Nah,
Secara individu tidak diungkap ya, aliran kas operasi secara individu tidak diungkap tadi secara misalnya dari langsung dari pelanggan customer itu nggak diungkap dalam indirect method ini gitu. Nah kita lihat di apa saja yang item-item penyesuaiannya. Jadi tadi kan angka pertama berasal dari laba ya. Nah itu ditambah dengan apa? Ini dikurangi dengan apa? Ini ya, ini penambah-penambahnya, ini pengurang-pengurangnya. Penambahnya apa? Penambah pada laba bersih yang angka pertama tadi. Anda lihat tuh penyusutan tuh semuanya tuh. Beban-beban penyusutan itu sebagai penambah. Ya. Entah itu depresiasi, entah itu deflasi, entah itu amortisasi, itu penyusutan semua, istilah penyusutan semua itu diperlakukan sebagai penambah laba bersih angka pertama tadi kalau indirect ya. Kemudian semua kerugian tuh. Kalau misalnya jual mesin nilai bukunya 3 juta dijual hanya laku 2.500.000 itu kan berarti rugi tuh. Nilai buku 3 juta dijualnya hanya 2,5 juta. Berarti kerugiannya 500. Nah, ini sebagai penambah tuh nanti 500 begitu. Kemudian ada biaya-biaya non tunai. Ya, nanti kita lihat biaya non tunai itu apa saja contohnya. Itu adalah penambah laba bersih, sedangkan pengurang laba bersih justru kalau ada laba atau ini lebih tepat keuntungan gitu ya. Kalau tadi jual mesin nilai buku 3 juta, laku dijual 4 juta, itu keuntungan 1 juta itu masuk di sini contohnya. Ya. Sebagai pengurang nanti. Mesin dijual ya, nilai buku 3 juta, harga jual 1 juta, berarti ini ada 1 juta ya. Dijual 4 juta, ada keuntungan nih ya. 1 jutanya itu ini maksudnya laba di sini tuh. Kemudian ada amortisasi premi obligasi. Ya, ini dikurangkan. Kalau ini premi ya. Kemudian ada pendapatan non tunai misalnya, yaitu apa saja? Itu sebagai pengurang. Sekali lagi ini untuk indirect method. Gitu ya. Ada direct, ada indirect. 9, 10, 11 dan 13 itu patokan. Ini juga boleh jadi patokan nih 21, 22 tadi ya. Nah, ada beberapa situasi yang perlu dipertimbangkan atau istilahnya di sini situasi kompleks gitu ya. Nah, yang pertama adalah pembelian dan penjualan sekuritas available for sale, surat berharga yang dapat diperdagangkan ya, sekuritas available for sale itu surat berharga yang dapat diperdagangkan, itu masuk pada investing activities, itu di slide 10 ya. Tadi ya, pembelian, dan ini hanya tambahan biar biar lebih paham gitu. Pembelian berarti kalau pembelian nanti cash outflows, atau penjualan berarti kalau penjualan itu cash inflows, yang dijual ada surat berharga, maka itu nanti masuknya investing. Dijual tunai, dibeli tunai. Kalau dijual berarti inflows, kalau dibeli berarti outflows, itu investing. Yang kedua, tadi sudah sebetulnya dibahas di slide 9, yaitu dividen diterima dari investee adalah inflows dari operating dalam direct method. Ya, tadi di slide 9 tadi ada penerimaan dividen. Kemudian ada trading securities, sekuritas perdagangan. Nah, kalau ada laba rugi yang belum direalisasi, nanti harus ditunjukkan sebagai penyesuaian dalam indirect method. Dalam indirect ditunjukkan sebagai penyesuaian itu apakah sebagai penambah atau juga bisa sebagai pengurang ya. Ini laba rugi yang belum direalisasi. Kalau laba sebagai pengurang nanti, kalau rugi sebagai penambah tadi ya. Di halaman 22 tadi. Nah, ini masuk di indirect method. Ada juga kompleks yang selanjutnya yang berhubungan dengan kerugian piutang dan penghapusan piutang, maksudnya kerugian piutang karena ada piutang yang tidak tertagih gitu ya. Nah, itu kalau di direct method itu tidak perlu
jadikan untuk menghitung gitu ya, atau istilahnya tidak diungkap kalau pakai metode langsung. Kalau ada kerugian piutang atau kalau ada penghapusan piutang yang tidak tertagih, itu tidak di direct method. Tetapi dalam indirect method ada dua pendekatan. Kalau dalam indirect method itu ada dua pendekatan. Perubahan bersih AR, AR itu apa? AR Abdurrahman. AR Hakim itu kan Abdurrahman Hakim ya, jalan AR Hakim ya. Abdurrahman Hakim. AR. Apa AR? Account receivable. Account receivable itu kan piutang dagang dalam hal ini ya. Account receivable itu piutang dalam hal ini piutang dagang. Nah, perubahan bersih account piutang dagang itu nanti diperlakukan sebagai item penyesuaian. Perubahan bersih ya netnya ya. Apakah sebagai pengurang, apakah sebagai penambah, nanti kita lihat dalam kasus kalau ada. Itu perubahan bersihnya. Kalau grossnya, perubahan kotornya dilakukan sebagai item penyesuaian sama dengan yang tadi, dan kerugian piutang ditambahkan ke laba. Kerugian piutang. Kalau rugi tadi Anda lihat di slide 22 tadi ya. Itu kan sebagai penambah ke laba. Laba itu angka laba, angka yang pertama tadi itu. Maksudnya laba itu angka yang pertama tadi dikurangi dengan ditambah dengan itu penyesuaian. Laba di sini yang angka pertama tadi, yaitu laba yang diambilkan angkanya dari laporan laba rugi. Yang saya bilang tadi apa? Earning after tax itu ya. Laba setelah pajak itu. Itu situasi kompleks. Yang ketiga yang perlu diperhatikan juga untuk situasi yang kompleks ini adalah sebenarnya di slide 9, 10, 11 ada ya, ini hanya penjelasan lagi. Pembayaran pokok utang wesel adalah atau masuk di financing activities, pembiayaan. Nah sekarang lihat nih istilahnya pembiayaan. Tadi istilah pertama pendanaan, istilah kedua pembiayaan, istilah ketiga. Ini semuanya itu adalah financing ya, jangan bingung, financing. Nah ini pokoknya loh ya, pokok utang loh ya. Pokok utang wesel. Kalau bunganya? Bunganya masuk di aktivitas apa? Operating, operasi. Gitu ya, kalau pokoknya masuk di financing, pembiayaan. Nah ini kan ya, biaya bunga utang wesel operating. Ini yang kedua itu ya. Yang tadi yang kedua kalau bunganya itu masuk operating. Kalau pokoknya atau prinsipal itu masuk di financing. Oke. Nah, untuk slide 26 sampai 44 itu Anda pelajari dulu ya. Anda pelajari di rumah dulu lah. Ini akan kita coba nanti. Karena kalau kita bahas sekarang, pertama nggak bakalan selesai. Kedua, jangan sampai muntah-muntah gitu ya. Kalau kebanyakan kan gitu ya. Kita belajar dulu lah di rumah ya untuk metode indirect dan direct lang. Gitu ya. Sudah absen semua di Elsakti? Ya. Absennya mana? Tolong. Ya, kasih Mas. Terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.